warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan beribu terima kasih karena sudah bersedia hadir pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa semua yang disampaikan ini bersifat rahasia dan tidak akan dibagikan oleh siapapun. Dan di sebuah forum ini, semua cerita itu bersifat yang namanya kesukarelaan dan rasa ikhlas yang penuh seperti itu. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anam selaku guru BK. Bisa memanggil Pak Anam atau Mas dan lain-lain karena saya masih muda. Saya Fauzin, salah satu siswa yang ada di sekolah ini. Oke. BTW ini tumben banget karena ada beberapa siswa, apalagi laki-laki, dan itu jarang banget ya yang mau ke ruangan kita tersebut. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, memastikan dulu terlebih dahulu alangkah ini untuk duduknya apakah sudah nyaman? Sudah ya. Oke, sebelum kita mulai, kita kesepakatan waktu dulu. Saya ingin mengajukan opsi pada adik tersebut berapa waktu yang ingin ditawarkan untuk sesi konseling ini. 20 menit ya Pak. 20 menit ya, oke. Sesuai kesepakatan, maka sebelum kita memulai sesi konseling 20 menit ya, 20 menit. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, dimulai dari mana nih? Dari masalah apa ini? Akhir ya. Silahkan cerita apa yang sedang Mas Fauzin rasakan atau alami pada akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini merasa cemas Pak. Memikirkan masa depan saya. Yang terutama itu karena sekarang itu tentang akademik Pak. Oke, saya menangkap bahwa Mas Fauzin ini merasa cemas ya dan terbebani oleh pikiran tentang masa depan juga ya, serta tuntutan akademik yang perasaan itu cukup mengganggu ya. Oke, saya terima kasih karena Mas Fauzin sudah mau speak up dan jujur atas beberapa masalah yang telah disampaikan juga. Ketika kecemasan itu muncul, apa sih yang biasanya Mas Fauzin rasakan secara fisik ataupun emosional? Saya itu kalau fisik ya gelisah gitu Pak, rasanya tuh lemas badannya, dan semrawut gitu Pak kerjaannya. Kalau pikiran tuh ya gelisah, kayak mau ngapa-ngapain tuh bingung apa yang gimana ya, kok kayak saya kayak gini ya gitu Pak. Oke. Baik, saya bisa memahami sekali perasaan gelisah dan yang gelisah banget, gelisah berat yang Mas Fauzin rasakan pada sesi konseling pada hari ini. Mengingat latar religius yang dimiliki oleh Mas Fauzin, bagaimana sih biasanya Mas Fauzin mendekatkan diri kepada Allah ketika perasaan itu datang? Saya biasanya sholat Pak, dan zikir. Kalau zikir itu saya belum bisa konsisten Pak. Oke, itu mungkin merupakan sebuah langkah yang baik dalam Islam mungkin ya. Zikir merupakan sebuah salah satu cara untuk menenangkan hati, dan sebagaimana Allah berfirman bahwa dengan mengingatnya hati menjadi tenang. Dan tidak hanya itu, Allah sudah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wa falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarji'un, yang pada artinya pokoknya sebagian ayat Al-Quran yang menegaskan tentang pentingnya seorang hamba yang selalu sabar, berdoa, dan melakukan usaha terbaik saat dalam kesulitan. Selanjutnya 5 ayat dalam Al-Quran. Zikir ini pernah bisa dibaca setiap hari juga agar maksudnya mengingat bahwa setiap doa dan ikhtiar yang dilakukan oleh setiap hambanya di Allah akan kabulkan demi merubah pribadi kita yang akan itu. Oke. Kita simulasi terkait zikir juga ya. Apakah maksudnya sudah bersedia terkait simulasi zikir? Insya Allah Pak. Oke. Karena mengingat latar belakang religius Mas Fauzin yang kurangnya berzikir, maka dari itu silakan duduk dengan posisi yang nyaman, tarik nafas perlahan, dan lalu ucapkan zikir Astagfirullahaladzim. Mungkin cukup. Bagaimana perasaannya Mas Fauzin setelah melantunkan sedikit lafaz yang mungkin bisa mengingat kita pada saya sedikit agak lega sih Pak pada saat mengucapkan itu, tapi belum bisa sepenuhnya gitu Pak, masih ada yang mengganjal gitu Pak, masih Pak. Oke,
mungkin dari awal mungkin memang karena kurang kebiasaan maka kenyamanan mungkin belum dapat, dan harapan saya mungkin alhamdulillahnya ketenangan ini bisa terus dilatih dengan membiasakan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan kita kali ini, dan mengingat waktu sudah 20 menit berlalu, maka pertemuan kita fokuskan pada pengenalan masalah dan langkah awal penanganan pada pertemuan berikutnya, dan kita akan lanjutkan dengan pengelolaan emosi yang lebih mendalam. Dan saya tidak mau menahu bagaimana caranya, maksudnya di pertemuan yang kedua dengan kondisi siap dan sangat siap sudah menjadi pribadi yang selalu berpikir dan selalu ingat jalannya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.